بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sapa Ustadz kami yang tercinta, Ustadz Fadlan Fahamsah Habibullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifah haduka ya Ustadz? Alhamdulillah, tayyib, sehat semuanya. Gimana? Antum sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, sebentar lagi kan tahun baru Ustadz. Oke. Nah, kita beserta anak-anak kita kan sudah lama sekali selalu turut memeriahkan tahun baru ini. Menurut Islam sendiri bagaimana Ustadz? Tayyib. Perayaan atau tahun baru yang sebentar lagi kita akan melihat euforia masyarakat. Mereka meniupkan trompet, mereka menyalakan kembang api, mereka sangat gembira, tertawa, menghambur-hamburkan uang. Ini bagaimana Islam melihat itu? Pertama, yang harus kita pahami, ini adalah perkara yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kita tahu bahwa meniup trompet adalah bagian dari budaya Yahudi. Kemudian membunyikan lonceng adalah budaya orang Nasrani. Kemudian menyalakan kembang api, menyalakan api adalah budaya Majusi. Jadi aktivitas yang ada dalam tahun baru itu kebanyakan adalah bentuk tasyabbuh bil kufar. Penyerupaan kepada orang kafir, sedangkan Rasulullah mengatakan tadi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Itu yang pertama, merupakan tasyabbuh bil kufar. Yang kedua, sebenarnya tahun baru itu sudah pernah dirayakan oleh orang-orang Madinah waktu jahiliyah. Diterangkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik. Ya, beliau mengatakan, "Qadima ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima." Dahulu Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah, ternyata masyarakat Madinah itu memiliki 2 hari raya yang mereka bersenang-senang, membuat hiburan-hiburan pada 2 hari raya tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang masih awal-awal masuk Islam pada waktu itu, "Mahadhanil yaumani, ini 2 hari raya apa? Ini 2 hari yang bagaimana kok kalian rayakan?" Begitu. Maka mereka menjawab, "Yaumani nal'abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah." Ini adalah 2 hari yang kami waktu jahiliyah bersenda gurau, bersenang-senang, membuat hiburan-hiburan di 2 hari tersebut, hari raya jahiliyah itu. Maka Rasulullah SAW menegur mereka, dan Rasulullah mengatakan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari dua hari raya yang kalian rayakan itu, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, para ulama menjelaskan 2 hari raya yang dilakukan oleh masyarakat Madinah waktu jahiliyah itu adalah yang pertama hari raya Nairuz. Nairuz adalah hari raya tahun baru Persia. Yang kedua adalah hari raya Mihrajan. Nah, memang belum terserap tahun baru Masehi pada waktu itu ke tanah Madinah, tetapi orang-orang Madinah sudah menyerap kebudayaan orang Persia, yaitu tahun baru Nairuz. Tetapi sama-sama tahun barunya. Ya, dan ini dilarang oleh Islam, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya keduanya dihapus, diganti yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga bisa dikatakan al-Id, ya, hari raya lil muslimin untuk orang Islam cuma 2, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak boleh kita menambahnya. Itu yang nomor 2. Jadi yang pertama tadi adalah tasyabbuh bil kufar, yang kedua perayaan tahun baru sudah terjadi di zaman Nabi dan dilarang oleh Nabi dan diganti oleh 2 hari raya yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang ada dalam tahun baru itu sangat merusak. Di dalamnya ada wasilah menuju perzinahan, laki-laki perempuan berdua-duaan, memadu kasih, ya. Ini termasuk wasilah menuju perzinahan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wala taqrabuz zina, ya. Janganlah kalian mendekati zina. Jangankan zinanya, mendekatinya saja tidak boleh. Dan dalam tahun baru itu banyak wasilah menuju perzinahan. Keluarnya laki-laki perempuan tanpa mahram, berdua-duaan, safar tanpa mahram dan seterusnya. Kemudian di dalamnya juga terdapat pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, boros itu teman-temannya setan. Dan juga di dalam perayaan ini mereka akan meninggalkan hal-hal yang diperintah Allah. Mereka lupa sholat subuh karena begadang di tengah malam. Ya, mereka berteriak-teriak di tengah malam. Maka ini termasuk perbuatan yang tercela. Jadi kita harus membentengi keluarga kita dari perbuatan yang tidak baik ini. Kita sudah diberi oleh Allah 2 hari raya yang istimewa, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita tidak boleh merayakan hari raya orang kafir ini. Ya, dan Rasul juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Kalau seandainya ditarik, misalnya itu adalah ciri khas orang Nasrani, misalnya mereka punya acara khusus misalnya, maka ini bagian dari agama mereka yang kita tidak boleh mengikutinya. Dan Rasulullah melarang kita menghadiri, ikut merayakan perayaan orang-orang kafir. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada antum, Mas Puh ya, Pak Puh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Boleh nyambung sedikit? Silakan. Kalau gitu selama ini yang kita lakukan dengan orang-orang yang kita kenal sudah sebagai tokoh tapi ikut melaksanakan ini, kadang-kadang sudah dijadikan hujah juga bagi masyarakat kita, Ustaz. Hujah bagaimana? Ya, sudah kebiasaan. Nah, buktinya itu orang yang alim ikut merayakan. Padahal jelas-jelas antum bilang di dalam sabda Rasul tadi kan pelarangan jelas karena nanti kita termasuk tasabuh itu, Ustaz. Baik. Iya, jadi ukuran kebenaran tidak dilihat dengan tokoh tertentu, dengan organisasi tertentu, dengan merek tertentu. Tetapi kita mengetahui kebenaran dengan dalil. Ya. Kita timbang dengan dalil yang ada dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, maka kita akan tahu bagaimana hukumnya, bukan dengan tokoh tertentu. Makanya Abdullah bin Mas'ud menasihati kita, maka minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri teladan, jangan mencari suri teladan dari orang yang masih hidup. Li'annal hayya la tu'manu 'alil fitnah. Orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Pinternya kayak apa, alimnya kayak apa, bisa kena fitnah dunia. Ya dulu berpendapat haram merayakan Natal, merayakan tahun baru, tapi karena ada dunia yang ingin diinginkan, terfitnah oleh dunia jabatan misalnya, maka bisa jadi orang itu berubah dalam berfatwa. Maka hendaklah kita melihat kebenaran dari dalil, bukan dari tokoh. Tokoh bisa berubah, tapi kalau dalil dari Allah Subhanahu wa taala, la yataghayyar, tidak berubah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Sama-sama.